Jadi bagaimana dengan tawaran saya kemarin, Bu Ina? Apa Ibu sudah memikirkannya? Jujur saya takut, Pak Hilman. Itu beresiko besar. Apa Bapak yakin? Bu Ina, dengarkan saya. Kita sudah bertahun-tahun membangun perusahaan ini. Kita yang membawa perusahaan Kimet ke puncak, bukan orang-orang yang duduk manis di dewan. Saya paham, Pak. Tapi rencana untuk membuat skema pensiun sendiri tanpa persetujuan resmi sepertinya mustahil. Saya tidak berani, Pak. Kita punya semua kewenangan yang dibutuhkan. Tidak ada yang akan bertanya detail soal dana pensiun. Sistem pengawasan internal, kita tahu betul bahwa pengawasan di perusahaan kita ini lemah sekali. Mereka pasti percaya pada kita. Tetap saja, Pak. Jika ketahuan, ini bisa dianggap pelanggaran. Tugas fidusia dan loyalitas. Semua itu. Justru karena mereka mempercayai kita atur semuanya dengan rapi. Skema ini akan dikelola melalui badan independen. Di atas kertas, semuanya sah. Tak akan ada yang perlu tahu detail isinya kecuali kita. Lalu anggota dewan, bagaimana kalau mereka curiga? Kita buat keputusan ini seperti keputusan administratif biasa. Tidak perlu dibawa ke rapat dewan penuh. Satu tanda tangan di waktu yang tepat. Tidak akan ada yang menyadari tentang hal ini. Kalau begitu, kita harus pastikan semuanya benar-benar aman dan tersusun rapi. Saya tidak mau ada jejak yang bisa menjerat kita. Tenang saja, percayakan pada saya. Yap, kamu baru saja melihat adegan kecurangan yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab. Mereka dengan mudahnya memanfaatkan kewenangan yang dimiliki hanya untuk kepentingannya sendiri. Padahal dalam dunia bisnis, pengambilan keputusan tidak hanya soal keuntungan. Ada nilai penting yang harus dijaga, yaitu etika dan transparansi. Namun, benturan kepentingan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam hal ini. Menurut Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beberapa sumber penyebab dari benturan kepentingan adalah kelemahan sistem, penyalahgunaan wewenang, dan kepentingan pribadi. Benturan kepentingan terjadi ketika keputusan profesional dapat dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Dari cuplikan sebelumnya, terbukti bahwa adanya kelemahan sistem, penyalahgunaan wewenang, dan kepentingan pribadi menjadi faktor mereka untuk melakukan kecurangan. Tanpa persetujuan dan transparansi, mereka memilih untuk mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh perusahaan. Hal yang mereka perbuat tidak hanya merugikan perusahaan secara material, tapi juga merusak reputasi perusahaan. Padahal, jika mereka memilih untuk melibatkan dewan direksi, mungkin mereka akan mendapatkan penghargaan karena membangun sistem pensiun yang adil bagi seluruh jajaran manajemen. Lalu, bagaimana kelanjutan dari nasib mereka? Mari kita saksikan bersama-sama. Rencana tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Sistem pengawasan internal yang awalnya mereka kira lemah, ternyata sudah berbeda setelah adanya perubahan kepemilikan perusahaan. Pihak manajemen yang baru melakukan audit internal terhadap berbagai struktur kompensasi eksekutif, yang membuat skema pensiun eksklusif yang direncanakan oleh Pak Hilman dan Bu Wina akhirnya terbongkar. Di mana skema pensiun ini ditemukan sangat menguntungkan mereka berdua secara tidak wajar, tanpa adanya otorisasi, persetujuan resmi dari Dewan Direksi, dan transparansi tentang rincian skema tersebut pada perusahaan. Rapat Dewan Direksi dibuka. Agenda utama kita hari ini adalah laporan tahunan. Tapi sebelum itu, Bu Susi, tolong sampaikan yang tadi Ibu bicarakan pada saya, supaya semua anggota mengetahui dengan jelas. Baik, Pak. Kami telah meninjau struktur kompensasi eksekutif berdasarkan audit tahunan dan menentukan sebuah skema bernama Kimet Independent Fund yang tampaknya dikelola secara pribadi oleh Pak Hilman dan Bu Wina. Bisa dijelaskan maksud dan tujuannya Pak Hilman dan Bu Wina? Itu hanya bagian dari rencana pensiun tambahan, Bu. Tidak ada tujuan lain. Tanpa persetujuan Dewan, bahkan tidak ada pemberitahuan dan laporan tahunan. Anda mengambil keputusan sendiri atas dana perusahaan. Maaf, Pak. Ada kebutuhan fleksibilitas. Kami percaya ini demi stabilitas jangka panjang perusahaan. Kami hanya bertindak cepat saat situasi sedang genting. Tidak ada niat buruk dari kami. Dokumen ini menunjukkan bahwa sebagian besar kontribusi masuk langsung ke akun pribadi Anda berdua. Tanpa kontrol Dewan, hal ini merupakan pelanggaran langsung terhadap tugas fidusia Anda. Tidak mungkin, Bu. Ini semua hanya salah paham. Tolong percaya saya. Atas nama Dewan,
Kami mengajukan mosi untuk melakukan investigasi formal. Dalam pandangan hukum, ini melanggar pasal 172 dan pasal 175 dari Companies Act 2006. Anda punya kewajiban hukum untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan, bukan pribadi. Semua ini dibangun dengan niat baik. Tidak ada niat merugikan. Niat Anda tidak mengubah fakta. Anda telah mengkhianati kepercayaan perusahaan. Saya tidak bisa membiarkan ini. Kami akan membawa ini ke pengadilan. Sidang perkara perusahaan Kimet melawan Bapak Hilman dan Ibu Wina dibuka. Tuduhannya yakni pelanggaran fidusia dan penyalahgunaan wewenang. Silahkan bagi penggugat untuk mengajukan argumen pembukanya. Yang Mulia, hari ini kami hadir untuk membuktikan bahwa Bapak Hilman dan Ibu Wina telah melanggar tugas fidusia mereka sesuai Companies Act 2006, khususnya pasal 172 dan pasal 175. Mereka mendirikan dan mengelola skema pensiun eksklusif untuk keuntungan pribadi tanpa otorisasi dewan. Mereka gagal bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan dan mengambil keuntungan pribadi dengan mengambil kewajiban transparansi dan loyalitas. Yang Mulia, para terdakwa bertindak dalam kepercayaan mereka bahwa skema tersebut akan menguntungkan para eksekutif perusahaan. Tidak ada bukti otorisasi dari dewan, tidak ada notulensi rapat, bahkan tidak ada dokumentasi transparan, semuanya dilakukan dalam bayang-bayang. Mereka dengan jelas menyembunyikan hal ini untuk kepentingan mereka sendiri. Baik, apakah dari para terdakwa ingin memberikan pernyataan langsung? Kami bertindak demi kebaikan perusahaan, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia. Kami tidak berniat untuk merugikan siapapun. Dan ini bukan untuk kepentingan kami sendiri. Kami memikirkan orang banyak. Niat Anda tidak menghapuskan fakta bahwa Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda, mengambil keuntungan pribadi, dan juga mengabaikan prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik. Pengadilan memutuskan bahwa Bapak Hilman dan Ibu Wina melanggar tugas fidusia mereka di bawah Companies Act 2006. Pengadilan menyatakan, terdakwa tidak bertindak dengan baik untuk kepentingan perusahaan, terdakwa mengambil keuntungan pribadi dari skema yang tidak transparan, dan terdakwa gagal untuk memenuhi standar etika dan hukum sebagai direktur perusahaan. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan para terdakwa diwajibkan mengembalikan seluruh dana yang diperoleh secara tidak sah dari skema pensiun tersebut kepada perusahaan Gimet, karena terdakwa telah melanggar hukum dan prinsip tata kelola perusahaan. Sidang ditutup. Kasus pelanggaran yang terjadi kemarin oleh anggota perusahaan menjadi pelajaran yang berarti bagi kita semua. Bukan hanya kerugian finansial yang kita alami, tapi juga kehilangan kepercayaan terhadap orang-orang yang dulu kita hormati. Betul, Bu. Tapi dari hal itu, kita bisa membangun ulang fondasi kita. Sekarang, setiap kebijakan harus melewati proses persetujuan dewan yang transparan. Setiap kompensasi eksekutif dicatat dan diawasi. Kita harus belajar bahwa kepercayaan tidak boleh dibutakan oleh jabatan. Bahkan etika bukan sekedar formalitas, melainkan jiwa perusahaan yang sesungguhnya. Kini, kita memperbarui seluruh sistem pengawasan internal. Perusahaan Kimet memiliki kebijakan konflik kepentingan yang lebih ketat, audit tahunan yang independen, dan pelatihan etika wajib untuk semua eksekutif. Seandainya mereka lebih memilih jalan transparansi, sejarah kita mungkin akan berbeda. Tapi dari kegagalan mereka, kita memperoleh pelajaran yang lebih mahal dari semua investasi. Kita berdiri hari ini lebih kuat karena kita memilih untuk berani memperbaiki, bukan membiarkan kesalahan tersembunyi. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Pepatah ini sangat cocok untuk mendeskripsikan kasus yang terjadi. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan internal dan akuntabilitas direktur dalam struktur korporasi. Pelanggaran terhadap Companies Act 2006 oleh Pak Hilman dan Bu Wina menyoroti bahwa niat baik saja tidak cukup. Tindakan direktur harus dapat dibuktikan benar-benar mendahulukan kepentingan perusahaan, bukan hanya untuk pribadi. Skema pensiun yang disusun secara rahasia membuktikan bahwa konflik kepentingan dapat merusak kepercayaan publik dan juga integritas organisasi.
Praktik penyalahgunaan wewenang secara sistematis ini memperjelas bahwa perusahaan harus menerapkan sistem pengawasan yang ketat dan bahwa dokumentasi persetujuan direksi serta transparansi sangat penting dalam setiap keputusan yang memiliki dampak finansial besar. Agar lebih memahami apa yang sedang terjadi hingga menjadi masalah yang sangat serius, kita perlu mengetahui dulu sebenarnya apa Companies Act 2006 dan apa hubungannya dengan kasus Pak Hilman dan Bu Wina. Mari kita kupas tuntas sebelum membahasnya lebih lanjut. Jadi, Companies Act 2006 adalah undang-undang perusahaan atau company law yang berlaku di Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Undang-undang ini menjadi kerangka hukum utama bagi pembentukan, pengelolaan, dan pengaturan perusahaan di Inggris Raya. Undang-undang ini merupakan yang terbesar dalam sejarah hukum Inggris dengan lebih dari 1.300 pasal dan 16 bagian. Dulu, sebelum adanya undang-undang ini, lebih tepatnya sebelum tahun 2006, hukum perusahaan Inggris tersebar dalam berbagai undang-undang, seperti Companies Act 1985, Companies Act 1989, dan lainnya. Namun, dengan adanya berbagai undang-undang tersebut, pemerintah Inggris tetap menganggap hukum perusahaan yang ada terlalu kompleks dan tidak efisien untuk dunia usaha modern. Maka dari itu, dibentuklah Company Law Review Steering Group pada tahun 1998 untuk mereformasi hukum perusahaan. Nah, hasil dari review tersebut menjadi dasar dari adanya Companies Act 2006. Companies Act 2006 disahkan pada tanggal 8 November 2006 dan mulai diberlakukan secara bertahap sejak 2007 hingga 2009. Tujuan utama dari undang-undang ini yaitu untuk menyederhanakan, memodernisasi, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas perusahaan. Dalam kasus yang kita bahas, Pak Hilman dan Bu Wina dikatakan telah melanggar pasal 172 dan pasal 175 dari Companies Act 2006. Sebetulnya, apa isi dari pasal tersebut? Yang pertama, pasal 172, yaitu duty to promote the success of the company. Seorang direktur wajib bertindak dengan cara yang diyakininya paling baik untuk memajukan kesuksesan perusahaan demi kepentingan seluruh pemegang saham. Jadi, pasal 172 ini menekankan bahwa direktur harus membuat keputusan berdasarkan itikat baik atau good faith untuk kepentingan terbaik perusahaan secara keseluruhan, bukan karena motif tersembunyi atau karena keuntungan pribadi. Selanjutnya, pasal 175, yaitu duty to avoid conflicts of interest. Pasal ini mengatur bahwa seorang direktur tidak boleh berada dalam posisi yang memiliki konflik kepentingan atau conflict of interest. Dan dalam kasus pelanggaran Direktur Kimet, mereka membuat skema pensiun eksklusif tanpa persetujuan dari Dewan Direksi yang menguntungkan diri sendiri dan menimbulkan konflik kepentingan di dalamnya. Kasus ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia bisnis, kesuksesan tidak hanya diukur dari keuntungan yang diperoleh saja, tetapi juga dari bagaimana nilai-nilai etika dijunjung dalam setiap keputusan. Setiap keputusan kecil yang kita buat hari ini membentuk wajah perusahaan kita di masa depan. Saat kita memilih untuk jujur, meski ada kesempatan untuk berbuat sebaliknya, disitulah kita membangun fondasi kepercayaan yang kokoh. Perusahaan tersebut hampir runtuh oleh pengkhianatan dari 2 orang di dalamnya, namun bangkit kembali karena keyakinan bahwa integritas adalah fondasi yang tak tergantikan. Mari kita bersama-sama menerapkan etika dalam setiap pengambilan keputusan, bukan hanya karena aturan yang mengharuskan, tetapi karena kita tahu bahwa itu adalah hal yang benar. Mari kita ciptakan budaya di mana transparansi bukanlah ancaman, tetapi kekuatan. Karena perusahaan yang hebat tidak dibangun hanya oleh strategi yang besar, tetapi oleh jutaan keputusan kecil yang dibuat dengan kejujuran dan keberanian. One is the loneliest number that you'll ever do.